Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini agak beda karena saya lagi kedatangan teman. Bukan kedatangan ya, orangnya sih jauh. Orangnya tuh namanya siapa bro? Halo, nama gue Ari, Alfa Romeo India Echo. Ri, Ri, Ngomongin. kenalin dong. Oi. Kenalin dong lu siapa? Kenalin dong. Oke, hai, high tech viewers, asik. Eh, Kenalin nama gue Ari, Alfa Romeo India Echo. Gue salah satu jurnalis teknologi sih di redaksi Tech Daily. Nah, kita juga udah punya channel YouTube, namanya sama, Redaksi Tech Daily, Redaksi Spasi Tech Daily. Nanti mungkin Mas Ahmad bisa share Mas. linknya kali ya. Mas. Mas, sopan banget. Sopan banget, Bro. Jadi gimana, Bro? tadi Gimana, tuh Bro? Nggak, gue ceritain dulu nih sama teman-teman yang di rumah yang nonton. Jadi awalnya tadi kita lagi di WhatsApp ya. Kita lagi ngobrol-ngobrol. Iya, benar. WhatsApp, dia nelfon di WhatsApp, lagi ngobrol-ngobrol, terus kayaknya ada topik yang menarik yang sayang gitu, direkam aja jadi sekalian siapa tahu bisa bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Nah, topiknya itu tentang 5G. Gimana jadi, Ri? Iya, jadi kan belakangan ini kan banyak tuh ada beberapa smartphone yang sudah 5G ready gitu ya, yang luncur di Indonesia gitu, yang launching di Indonesia. Dengan adanya itu kan berarti ponsel ini resmi ada di Indonesia kan. Jadi teman-teman yang pengen beli ponsel 5G sebenarnya teman-teman nggak perlu nyari di luar negeri lagi. Sekarang udah ada gitu ya kan. Terus juga udah IMEI-nya sudah bisa berlaku di Indonesia secara langsung tanpa harus harus bayar pajak ke Kemenperin gitu sih. Jadi menurut gua itu sebuah hal yang bagus sih menurut gua untuk orang yang mencari smartphone 5G ready. Cuma gue ada Itu pertanyaan gimana, nih. Man? Gue kebetulan Gimana? gue belum pernah nyoba langsung HP 5G. Maksudnya nyoba nih nge-review panjang gitu ya. Gue belum pernah nyoba langsung. Tapi gue penasaran. Emang bisa 5G-nya? Enggak dong. Kalau nyoba langsung sih sebenarnya gue juga belum pernah ya nyoba langsung uji jaringan 5G-nya gitu, karena kan di Indonesia belum ada secara komersial. Nah itu dia. Ya, tapi memang kenapa dibilang mereka itu 5G ready, atau kenapa gue bilang 5G ready, karena kan ada ponsel ini tuh punya ditenagai oleh chipset yang sudah mendukung jaringan 5G. Salah satunya mungkin kita bisa nyebut merek Oppo Find X2 series gitu ya kan. Ponsel ini udah ditenagai oleh chipset Snapdragon 865 yang mana sudah terintegrasi dengan modem 5G gitu. Terus ada juga Huawei kan. Huawei P40 Kirin. Pro juga udah Kirin. Dia udah juga terintegrasi. Terus ada juga Xiaomi. Jadi sebenarnya kalau dibilang udah nyoba atau belum, gue sih sebenarnya belum nyoba juga. Cuma melihat dari spek yang ada, seharusnya ponsel tersebut bisa 5G gitu sih. Iya, soalnya ini berhubungan nih, nyambung sama komentar-komentar teman-teman yang ada di channelnya OA Tekno ya. Ada beberapa yang misalnya ada HP baru nih, terus mereka tuh nulis tanggung belum 5G gitu kan. Seakan-akan 5G ini adalah hal yang bisa lo beli bulan depan gitu. Sebenarnya kayak gimana sih kondisinya sekarang? Kalau gue sih ngerasa bahkan dari 1 atau 2 tahun ke depan 5G ini belum akan optimal gitu. Kalaupun udah masuk misalkan tahun depan gitu ya. Tapi 2 tahun lagi pun belum akan optimal seperti halnya dulu 4G masuk dari 3G gitu. Oke, kalau menurut gue mungkin agak berbeda ya. Mungkin gini, kalau gue mungkin coba ngebacanya, teman-teman dari OA Tekno yang penontonnya OA Tekno mungkin berpikir begini. Ketika kita harus spending uang dalam jumlah yang besar, tapi tidak ada teknologi terbaru dalam artian 5G itu kan sebenarnya gini loh. Mau berapa tahun pun kita akan menunggu, tapi 5G itu adalah sebuah keniscayaan gitu loh. Jadi cepat atau lambat memang teknologi ini ada gitu ya kan. Terus betul. Buat apa nih kita spending uang dalam jumlah yang banyak tapi belum bisa mengakomodir si jaringan 5G ini. Jadi meskipun jaringan ini belum bisa dipakai di Indonesia,
Tapi at least ketika temen-temennya OA Tekno beli, mereka udah punya handphone yang support sama 5G, tinggal nunggu jaringannya aja kan. Jadi mereka nggak perlu lagi keluar duit banyak lagi untuk beli ponsel 5G once ketika ponsel tersebut jaringan tersebut udah ada di Indonesia. Kayak gitu sih kalau menurut gua. Oke, gua coba lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Gua tuh teman-teman nanti kalau punya pendapat lain juga tulis aja di kolom komentar ya. Tapi ini saya coba. Tadi kan Ari melihat dari sudut pandang yang itu. Saya punya sudut pandang dilihat lagi dari umur ekonomis sebuah handphone gitu kan. Terutama handphone ini udah pasti flagship saat ini kalau misalkan kita ngomong yang 5G capable, bener nggak? Ada nggak yang mid end? Betul. Belum ada dong. Nah itu dia. Kalau setahu gue nih ya, kalau yang flagship user itu kan mereka umur ekonomisnya itu bagi mereka 2 tahun, 3 tahun udah bagus banget gitu. Bahkan rata-rata orang yang beli flagship paling mahal gitu ya, seri tertingginya, begitu tahun depan ada yang baru mereka ganti lagi dong. Betul. Nah, ya itu jadi sebenarnya gitu. jadi apa tuh? Iya, jadi pada saat katakanlah maksimal 3 tahun ya. Nah, pada saat 3 tahun kalau kalian beli sekarang ngejar 5G-nya, sedangkan dalam 3 tahun ke depan 5G-nya belum akan optimal, ya toh nanti 3 tahun ke depan, kalaupun sampai 3 tahun gitu, pada saat ganti HP, nah pada saat itulah baru layak kalian nyari yang 5G gitu. Ya. Itu kalau ngomongin 5G-nya ya, bukan ngomongin processing power-nya ya gitu. Ya mungkin ada bener banget sih sebenarnya, bukan ada benernya tapi bener banget kalau memang berpikir seperti itu. Cuma kan balik lagi nih, kalau 5G ini kan walaupun berapa tahun yang akan datang baru nyampe ke Indonesia, tapi jaraknya udah deket nih ya kan. Di luar negeri pun juga udah ada, walaupun tidak secara masif ya kan, tidak setiap negara udah punya gitu. Nah kalau misalnya kita spending uang sekian terus beli ponsel yang belum 5G, terus tapi ternyata tahun depan kan kita nggak tahu nih, tahun depan ternyata pemerintah melakukan sebuah terobosan yang gede banget untuk menghadirkan 5G gitu. Kita kan kayak aduh, gue baru beli handphone masa udah gue beli handphone lagi kan, kayak gitu-gitu. Tuh si pertimbangan gue gitu. Cuman memang di samping jaringan 5G kan ponsel-ponsel flagship saat ini juga ya namanya flagship pasti mereka punya spesifikasi yang bagus kan. Ada dari kameranya, dari chipsetnya, baterainya, teknologi layar, macam-macam. Jadi sebenarnya selain mereka bisa dapat 5G, mereka juga bisa dapat teknologi-teknologi lain yang mungkin belum ada di ponsel kelas menengah atau entry level. Kayak gitu sih kalau gue pikir gue. Setuju kalau itu. Makanya tadi gue bilang kalau ngejarnya di 5G-nya aja, bukan ngejar processing power-nya, karena pada saat ini setahu gue SoC 5G yang ada itu chipnya ya, chip 5G-nya itu nempel kan ya, jadi nggak bisa kita pilih tanpa 5G gitu kan. Betul. Nah itu dia. Dan jadi kalau mau nggak mau gitu kan. Kalau menurut gue sih, again misalnya tahun depan ada teknologi ada smartphone flagship baru nih, dan mereka kayaknya udah support 5G juga gitu. Ada lagi yang baru, mereka udah support 5G juga. Jadi kalau sebenarnya tingkat urgensinya gini sih, kalau mereka mau cari ponsel 5G menurut gua mungkin di tahun ini belum se-urgent itu gitu. Tapi kalau memang mereka mau cari ponsel dengan spesifikasi yang terbaik saat ini, ya silakan beli gitu. Benar. Jadi kalau bisa gue simpulkan dari pembicaraan singkat tadi adalah kalau ngejar 5G-nya doang lebih baik jangan saat ini gitu, jangan saat ini kalau ngejar 5G-nya doang. Tapi kalau memang kalian mau ngejar flagship-nya, mau ngejar processing power yang tercepat saat ini dan fitur-fitur tercanggih, ya kalian akan beli HP 5G karena mau nggak mau udah nempel gitu kan ya. Betul. Kecuali gue kebetulan di channel YouTube-nya Tech Daily juga udah ngebahas tuh beberapa daftar smartphone 5G yang udah resmi di Indonesia gitu. Nanti mungkin linknya bisa dikasih aja sama Ahmad. Nah, kecuali kalau memang mereka mau cari ponsel flagship yang non 5G, itu ada dua opsi lagi sih sebenarnya yang non 5G ya. Samsung ya? Untuk flagship Samsung ada. belum ya?
Samsung Galaxy S20 series itu ada yang biasa sampai yang Oke. ultra. Terus Nah. sama iPhone 11 series. Itu iPhone 11 series menurut gua chipsetnya itu nggak tahu ya, gue bilang chipsetnya itu salah satu chipset terbaik di dunia sih. Yes, Ya, jadi jajarannya tuh iya, jadi nggak usah peduliin 5G-nya. Jadi untuk saat ini berarti kita udah ada di visi yang sama nih. Maksudnya kalau ngeliat pikirin performanya aja untuk saat ini, jangan pikirin 5G-nya karena kalau kalian pikirin 5G, misalkan kalian nggak jadi beli Samsung atau iPhone tadi karena belum 5G. Kalau ya kurang tepat kalau menurut gue ya. Menurut lo gimana tadi? Sama nggak? Setuju nggak? kalau menurut gue sih balik ke yang awal sih sebenarnya mereka pasti pengennya barang yang sudah lengkap gitu loh, teknologi yang sudah lengkap. Iya, iya, iya. Itu Kalau dari itu kuncinya sih. Dan iya, iya. Emang meskipun ada atau nggak ada 5G saat ini di Indonesia, tapi Ah. ketika mereka punya barang yang 5G ready, kan kita nggak tahu nih. Tahun Yes. depan mungkin mereka liburan ke Korea atau liburan ke Jepang, ke Amerika, dan mereka bisa punya experience dengan jaringan 5G di sana. Kayak gue berpikir begitu sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Jadi serunya video yang akhirnya gua ada teman bicara kayak gini ya. Kita punya dua sudut pandang yang berbeda gitu ya. Punya dua sudut pandang yang berbeda, benar-benar. Jadi Iya, kalau menurut lo, kalau para menurut lo viewers demikian. aja Tapi lihat kalau gimana. iya, kalau menurut gua sih nggak usah dipeduliin sama sekali kalau buat beli HP saat ini 5G-nya. Kalau menurut gua ya, ini kan tadi menurut lo seperti yang tadi lo bilang itu. Kalau menurut gua sesuaikan Betul. dengan budget aja sama kebutuhan processing powernya gitu. Tapi yang untuk 5G-nya ya dikesampingkan aja karena gue yakin lah kalau ya balik lagi kalau 5G itu cuma ada di flagship. Kalau yang segmen yang Ya. mau beli flagship saat ini itu nggak akan lama-lama pakai HP itu gitu. Gue ada sih memang orang yang pakai, ada juga orang yang beli HP sama hal mungkin supaya gue bisa pakai sampai 5 tahun sampai 7 tahun gitu kan. Tapi jarang banget bro. Ya ada, setahu salah satunya gitu. gue sih. Kalau gue jujur ya, to be honest, gue tuh bukan tipe orang yang suka setiap bulan atau setiap tahun ganti handphone sebenarnya. Jadi kalau Yes. gue as long as gue masih ngerasa nyaman sama ponsel itu, gue bakal pakai terus gitu. Ya, ya, ya. Jadi ya. memang Maka dari kalaupun itu gue harus beli, ya yang lengkap kalaupun gitu ya. gue harus beli ya ini ya, gue harus beli yang lengkap sekalian. Jadi biar nggak bentar-bentar ganti. Kecuali emang Yes. karena rusak karena accident atau apa gitu ya kan. Yes, oke. Berarti ketemu nih kenapa lo berpandangan seperti itu, sedangkan gue berpandangan yang berbeda gitu ya. Betul. Jadi teman-teman, kita di sini apa namanya ya? Kita bukannya salah atau betul gitu, tapi kita saling mengutarakan opini dan kebetulan datanya Iya. sama nih. Kita sama. Untuk soal data Datanya kita nggak ada sama. perbedaan, cuma opini sudut pandangnya beli 5G atau enggak nih untuk saat ini gitu kan? Benar-benar. Se-urgent apa sih sebenarnya beli 5G saat ini? Tapi kalau Urgensinya menurut gitu gua, ya. kalau menurut gua ya di tengah pandemi kayak gini sebenarnya bukan ide yang bagus juga untuk spending uang banyak beli ponsel flagship sih kalau menurut gua Iya, pribadi. Ya, tapi kalau memang Tapi iya teman-teman benar. punya budget Kalau- lumayan ya kenapa nggak dipakai gitu. Iya, tapi kalau gue sih mau, maksudnya video ini dibuat bukannya nggak ngelihat kondisi saat ini, tapi maksudnya ya kita ngobrol, memang ini channel Tekno dan ya kita obrolin teknologinya aja di luar. Benar, Ya benar. memang kita kondisinya lagi kayak gini gitu kan. Justru semoga ini bisa jadi hiburan selain informasi buat kawan-kawan yang bosen lah kan lu baca berita nyalain TV apapun tentang pandemi ini gitu kan. Iya, betul. Iya, karena Pastinya kita lagi ada di pandemi. rumah nih. Iya, gua sama Ari nih sama-sama lagi di rumah. Jadi ya udah kita ngobrolin yang kita suka dan kita tahu gitu kan. Ya Iya, teknologi ini salah tentang satunya adalah teknologi, 5G. ya. Betul. Iya. Ini seru banget sih, Ri. Ini seru banget kita jadi punya informasi baru dan sudut pandang yang berbeda dari yang gua tahu gitu kan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Terus kapan-kapan kayaknya kita harus bikin lagi nih ngomongin yang beda tapi Harus. masih teknologi tentunya. Betul. Kalau bisa Nanti ajak teman next. lain lah. Boleh, Iya, ajak boleh. teman-teman yang lain lah kalau bisa lah. Boleh banget. Ini gue tutup dulu kali ya informasi Oke, siap. 5G-nya. Nanti lebih enaknya lagi kalau kita siapin, kita sambil pegang device-nya deh biar lebih seru gitu ya. Wah, semoga dapat device-nya sih. Jadi enak bisa show-nya ke teman-teman. Oke deh, oke. Thank you Ari dari Tech Daily. Semoga makin sukses. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman juga. Jangan lupa stay safe dan wassalamualaikum.